MU goblok. Ngapain lu? Kemarin kalah lawan Arsenal. 1-0 sih 1-0. Cuman lu udah keluarin duit 240 juta euro buat datengin Cunya, Sesko, dan juga Buemo. Terus hasilnya 0. Lu gak ngeliat lawan-lawan lu? Manchester City abis menang 4-0. Tijani Reinders udah selebrasi gini nih. Terus MU masih begini. Spurs udah menang 3-0 lawan Burnley. Sementara MU kalah 1-0 di kandang. Terus 240 jutanya dikemanain? Tai lah. Lu jangan mau dibodoh-bodohin oleh media yang bilang MU akan tsunami trofi. Tsunami trofi apaan? Tsunami air mata. MU itu ibarat anak yang dikasih duit sama orang tuanya buat bimbel matematika, fisika, biologi. Terus pas ujian hasilnya 0. Duit udah keluar tapi tetap hasilnya 0. Nah, lu penasaran nggak kenapa MU yang udah belanja begitu banyak tapi hasilnya sangat mengecewakan? Gua kupas tuntas di sini. Sebenarnya apa sih masalah dari MU ini? Jangan skip video ini dan tonton sampai habis. Let's go! Oke, gue coba review sedikit pertandingan MU lawan Arsenal ya. Memang secara statistik dan dari segi penguasaan bola, MU di atas segalanya. Mereka menguasai pertandingan dan melakukan determinasi yang begitu dominan ya. Dan ini kelihatan banget dari tekanan-tekanan yang diberikan oleh Buemo serta Cunya di lini depan dan didukung oleh lini belakang mereka yaitu Casemiro dan juga Bruno Fernandes. Dan tadi gue udah berbicara seputar Cunya, Buemo dan juga Sesko. Mungkin kita flashback sedikit bagaimana tiga pemain ini didatangkan ya. Dan gue sempat bahas juga di sosmed gue yang lain kalau metode transfer MU ini udah berubah ya dari musim-musim sebelumnya yang bener-bener bad influence dan bad habit banget dari cara mereka mendatangkan pemain. Kalau musim-musim sebelumnya cara MU mendatangkan pemain itu sangat FOMO dan juga sangat hambur-hamburin duit ya. Tetapi di musim kali ini mereka coba metode pendekatan yang berbeda teman-teman. Jadi mereka nggak langsung ngebit pemainnya, nggak langsung ngebit ke klubnya, tapi mereka langsung mencoba pendekatan kepada calon pemain mereka. Kita ambil contoh yaitu adalah Bryan Buemo ketika ingin datang ke MU nggak langsung ngebit dulu nih. Gak langsung berlomba-lomba dengan klub lain untuk mendatangkannya. Tapi MU hold dulu, MU cari tahu dulu apakah Bryan Buemo ini ingin datang ke MU atau tidak. Dan kasus serupa juga terjadi untuk Benjamin Sesko ya. Yang awalnya ketika dia memberikan stat ingin keluar dari RB Leipzig dan ingin melanjutkan ke klub selain RB Leipzig. Khususnya pengen pindah ke IPL. Klub mulai berlomba-lomba nih untuk mendatangkan Benjamin Sesko. Salah satunya itu NU alias Newcastle United. Newcastle coba bid sekian juta euro. MU tetap hold dulu nih. Tim transfer MU coba approach Benjamin Sesko dan tanya, lu pengen main di MU nggak? Dan akhirnya Benjamin Sesko bilang, iya gue pengen ke MU. Di situ baru MU memberikan bid, memberikan harga kepada Benjamin Sesko dan akhirnya transfer terjadi. Ini menurut gue good improvement ya untuk manajemen setan merah yang bisa gak terlalu FOMO dan gak hambur-hamburin duit dalam mendatangkan pemain. Artinya mereka mendatangkan pemain yang benar-benar pengen bermain untuk setan merah. Bukan bermain karena gaji saja. Bukan bermain karena exposure saja. Bukan karena bermain ingin jadi selebgram. Tapi mereka bermain untuk menjadi atlet, untuk menjadi kebanggaan para fans setan merah. Dan itu terlihat ketika pertandingan lawan Arsenal. Gue harus memberikan applause juga ya kepada beberapa pemain baru, terutama Cunya dan juga Buemo. Itu benar-benar langsung tune in. Tapi lagi-lagi peluang gak terlalu banyak dan juga beberapa notes ketika melakukan tendangan, ketika melakukan shooting, ada yang kena tiang dan ada yang memang kondisinya cukup crowded ketika pertandingan itu di lini pertahanan dari Arsenal itu sendiri teman-teman. Lalu banyak yang tanya, terus salahnya di mana bang? Kok MU bisa kalah? Menurut gue ada beberapa miss dari pertandingan tadi malam ya. Salah satunya itu Dorgu yang menurut gue itu kaku banget mainnya. Cara dia berlari, cara dia positioning dan sempat melakukan blunder sampai akhirnya gol pertama terjadi, dia bengong, bola direbut, corner, lalu akhirnya Calafiori berhasil mencetak 1 gol ke gawang Bayindir, yaitu kiper MU teman-teman. Ya udahlah, Dorgu ini menurut gue ngerusak sistem banget ya tadi malam. Harus benar-benar dikasih briefing, dikasih instruksi yang pas untuk Dorgu ini. Walaupun dia dapat 1 chance ya, tendangannya mengenai tiang dari Arsenal. Tapi kesalahan dan juga positioningnya menurut gue masih agak kurang, masih perlu diimprove. Dan memang kalau gue ngeliat dari klub sebelumnya, ini pemain agak mediocre ya. Coba teman-teman lihat sendiri karir pet dari Dorgu ini di Wikipedia. Tiba-tiba langsung ke MU bos, klub besar loh.
Dan apakah langsung nyetel? Nggak juga. Ya udahlah, pemain muda kita kasih waktu, kita kasih kesempatan. Terus kesalahan berikutnya nih, yang kesalahan yang sering banget diulang oleh MU kalau lawan Arsenal. Kan udah gue bilang di sosmed gue, kan udah gue bilang di Instagram ataupun di TikTok gue, set piece dari Arsenal itu bahaya, bos. Jadi lu harus antisipasi nih. Amorim lu harus cari antitesis dari set piece dari Arsenal itu. Baik itu dari lemparan, throw in, ataupun dari corner, ataupun dari tendangan bebas yang ditendang oleh Declan Rice. Jadi lu jangan main-main sama set piece-nya Arsenal. Mereka itu benar-benar mempersiapkan set piece, mempersiapkan tendangan bebas, mempersiapkan corner untuk menjadi pundi-pundi gol mereka. Karena di musim lalu, 60-70% golnya Arsenal itu dari set piece, bos. Jadi ini kegoblokan dari MU yang nggak belajar dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Real Madrid aja keok sama set piece-nya Arsenal. Lalu lagi MU, emang lu lagi bagus? Emang lu lagi punya pertahanan yang kokoh? Gua paham ada Matthijs de Ligt di belakang. Cuman kan de Ligt nggak sekokoh itu juga kalau teman-temannya nggak solid, ya kan? Itu terlihat ketika corner. Itu terlihat ketika Calafiori mencetak gol. So itu jadi PR besar yang harus dibenahi oleh Amorim dan kawan-kawan ya. Tolong dicatat. Lanjut, kesalahan berikutnya menurut gue di pertandingan kemarin adalah lini tengahnya MU tuh belum sesettle itu gitu ya. Mungkin teman-teman bakal bilang, kan ada Casemiro bang, kan ada Ugarte bang. Ugarte kagak kelihatan kemarin. Zubimendi di MF-nya Arsenal itu lebih dominan. Lebih kelihatan cara bermainnya, ingin bermain seperti apa, ingin bertahan seperti apa, positioningnya, serta body language-nya gue rasa Zubimendi itu bagus banget. Sementara Ugarte, aduh, nggak banget gue ngeliatnya ya kemarin. Lah Casemiro emang kurang bang. Come on, Casemiro umurnya udah berapa cuy? Lo kira dia masih muda? Lo kira dia masih tangguh seperti dulu main di Real Madrid? Enggak, dia udah berumur dan dia bermain di IPL pula. So dengan kabar-kabar yang beredar, MU ingin mendatangkan Baleba, menurut gue itu benar-benar sebuah prospek yang menjanjikan. Karena PR terbesar MU salah satunya adalah lini tengah yang belum jelas. Kan ada Bruno bang. Bruno itu bukan DMF. Bruno itu lebih box to box, lebih attacking, dan lebih fokus untuk menyerang. Jadi dia nggak double berpikir nih. Jadi dia nggak double job. Gue pengen nyerang apa bertahan. Jadi dia bisa lebih free, lebih bebas untuk memberikan penyerangan kepada MU. Oke, lini tengah udah. Terus menurut gue PR selanjutnya adalah lini depan MU. Ya mungkin udah ada Cunha dan Buemo. Tapi depannya nih strikernya. Ketika babak pertama memang memainkan seorang Mason Mount yang menurut gue harus diacungkan jempol ya. Dia bermain begitu mobile, dia tahu kapan harus menyerang dan bertahan sampai bertahan loh seorang striker. Dan juga kayaknya dia dipasang false nine ya, gue lihat tadi malam. Itu menurut gue harus diacungin jempol, fighting spirit dari seorang Mason Mount. Tapi masih kurang menurut gue. Ketika Sesko masuk di babak kedua di menit 60 atau 70-an, itu dia udah mulai trial bagaimana cara beradaptasi di lini depan MU. Tapi yang jadi masalah adalah crossing-crossing dari pemain sayap MU masih kurang kepada Sesko. Hey pemain sayap MU, hey para DMF MU, hey para CMF atau box to box MU. Ingat lu punya Benjamin Sesko yang tingginya 1,9 meter kurang lebih. Jadi lu jangan ragu, jangan gentar buat kirim umpan-umpan ke kotak penalti lawan. Karena lu udah punya seorang Benjamin Sesko. Oke, kita lanjut hal positif yang dilakukan oleh MU ketika melawan Arsenal kemarin. Yang pertama adalah pressing yang dilakukan oleh Matheus Cunha sangat bagus menurut gua. Itu brilian banget dari segi mereka pressing, dari segi dia pressing dan melakukan tekanan kepada back-back Arsenal. Arsenal sangat panik, Arsenal sangat kocar-kacir ketika di-pressing oleh seorang Cunha. Itu gue harus memberikan kredit kepada seorang Cunha. Dan ada satu momentum ketika Cunha melewati back Arsenal dan benar-benar akrobatik ya. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemain sebelumnya teman-teman. Yaitu adalah Garnacho dan Sancho yang lebih suka lari-lari kecil, lebih suka jogging di lapangan ketimbang pressing lawan-lawannya. Ini menurut gue yang harus dipertahankan oleh Cunha. Harus terus diadaptasikan oleh Cunha. Harus terus ditingkatkan oleh Cunha. Pressing-pressing ini perlu karena MU bermain dengan 3 back, 3-4-3 sehingga pressing harus terus dilakukan agar lawan kena mental, agar lawan ragu untuk melakukan serangan dan mengeluarkan bola dari area pertahanan mereka. Lanjut, yang kedua yang harus gue memberikan kredit yaitu adalah seorang Bryan Mbeumo. Dan ini gue ngeliat gaya main dia agak-agak mirip seorang Mohamed Salah. Mungkin banyak yang bilang terlalu overclaim lo bang, baru sekali main. Coba lihat dulu pertandingannya. Coba lihat dulu highlightnya. Lo nonton 90 menit atau enggak?
Bumo itu ketika duel lari jarak pendek hampir 80% menang cuy ketika lawan Arsenal. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, cara dia bermain, cara dia berlari. Memang untuk jarak jangka panjang dia nggak sebagus itu, tapi ketika melakukan duel jarak pendek itu larinya efektif banget. Dan ini yang harus dipertahankan di lini serang MU. Di sana ada Cunha, di sana ada Mbeumo, dan mudah-mudahan doa gue adalah semoga dua pemain ini tidak cedera, teman-teman. Karena kalau cedera, aduh penggantinya ini siapa? Masa harus mencoba trial lagi pemain-pemain akademi MU? Come on, MU pengen juara. Yuk tim medis MU, coba tolong diperbaiki juga bagaimana supaya pemainnya tidak mudah cedera ya. Lanjut, positif MU di pertandingan melawan Arsenal adalah mereka berhasil mengunci seorang Gyökeres ya. Gyökeres nggak kelihatan. Amorim menurut gue ini satu pujian buat lu berhasil menemukan antitesis dari seorang Gyökeres. Ya wajar aja karena lu udah bermain sama Gyökeres ini beberapa musim ya ketika bermain di Sporting Lisbon. Dan lu yang membuat dia menjadi monster, lu yang membesarkan dia menjadi monster, dan lu yang berhasil juga membuat antitesis bagaimana cara menghentikan seorang Gyökeres. Oke, next match MU akan berhadapan dengan Fulham. Prediksinya gimana bang? Menurut gue ini lawan yang enteng, harusnya kita bisa easy win. Dari bagaimana kita bermain lawan Arsenal, gue rasa ini jadi satu fundamental yang kuat. Kita tahu pattern kita seperti apa, MU tahu harus bermain seperti apa. Mungkin gue bisa analogiin pertandingan MU lawan Fulham itu seperti pembalap F1 lawan supir truk ayam, teman-teman. Auto win, easy win, dan semoga tidak ada pemain-pemain yang cedera dan bisa mencetak gol di lini depan MU. Dan easy win ini bukan gak ada syaratnya teman-teman. Tentu MU harus evaluasi lagi ketika melawan Fulham, para penyerang mereka, para sayap mereka, para DMF ataupun CMF mereka harus lebih sering memberikan crossing. Karena tadi gue sempat bahas, kita sudah punya Benjamin Sesko, MU sudah mempunyai striker yang dicari-cari, bukan Rasmus Højlund, bukan Zerzi, tapi Benjamin Sesko yang kita kasih kesempatan, coba kita kasih umpan crossing, apakah dia bisa memberikan gol atau tidak. Dan itu patut dicoba ketika melawan Fulham ya teman-teman. Dan lini depan MU harus lebih solid lagi, yaitu trio BBC, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, dan juga Cunha alias Matheus Cunha ya. Dan terakhir mungkin ini satu pesan gue untuk Amorim. Lu harus ingat gaji lu di MU nggak kecil ya Amorim. Tolong jangan amoral, tolong lu harus bisa utilize pemain-pemain yang ada. Karena gaji lu yaitu adalah 7,5 juta euro alias dalam rupiahnya sekitar 140 miliar rupiah per musim. Itu sekitar 12 miliar rupiah per bulan. Dan angka tersebut tentunya lebih gede daripada gaji Presiden Republik Indonesia yang hanya menerima 60 jutaan. Jadi Amorim, tolong berikan yang terbaik, tolong berikan prestasi, tolong berproses juga, dan jangan terlalu dengerin fans-fans yang memberikan haters kepada Anda. Anda harus fokus, Anda harus memberikan prestasi kepada MU, dan lini depan MU khususnya bisa memberikan banyak gol sehingga pundi-pundi kemenangan, tsunami trofi itu bisa terjadi di musim ini. Anda harus terus improvement, Anda harus memperbaiki lini depan MU sehingga MU pelan-pelan bisa semakin baik, baik dari segi culture-nya, di lapangan ataupun di luar lapangan. Itu murni opini gue, mana opini lu tentang MU versus Arsenal kemarin dan bagaimana nih prediksinya MU di musim ini. Tulis di kolom komentar, kita berdiskusi, dan jangan lupa subscribe YouTube Opini Bola ID dan like postingan ini biar YouTube ini semakin besar dan gue bisa menyajikan konten-konten yang lebih menarik, analisa tentang sepak bola Eropa ataupun Indonesia. Thank you, dadah!